Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe, dan terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan dapat secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Saat ini kita sedang berada di kota Bandung, di lokasi pemasangan kolam sistem RAS yang akan digunakan untuk budidaya ikan nila. Salah satu poin yang menarik di lokasi ini adalah semua kelistrikan akan disuplai oleh PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, sehingga owner tidak perlu memikirkan biaya listrik bulanan yang akan digunakan untuk penggunaan komponen kelistrikan budidaya ikan nila dengan sistem RAS. Ini adalah salah satu inisiatif yang sangat bagus sekali yang dimiliki oleh owner. Untuk penghematan listrik jangka panjang, maka owner membangun PLTS. Saat ini kita sedang berada di kota Bandung untuk membuat kolam dengan sistem RAS untuk budidaya ikan nila. Kita akan membuat kolam sistem RAS dengan spesifikasi kolam bundar diameter 2 meter sebanyak 4 buah. Ini adalah yang sudah berhasil kita susun. Sekarang kita sedang melakukan finalisasi untuk pemipaannya. Kita melakukan pekerjaan ini start tadi dari jam 8 pagi, dan semoga harapannya paling tidak sore hari desain sudah terlihat, tinggal keesokan harinya kita finalisasi untuk pengeleman. Yang menarik dari contoh di proyek ini adalah kita diberikan ruangan yang bagaimana caranya kolam-kolam ini beserta filtrasinya harus muat. Jadi dengan segala pertimbangan, kita melakukan penyusunan terutama untuk drum filtrasi karena area atau space yang diberikan cukup padat. Ya. Jadi tantangan tersendiri untuk kita merakit drum-drum untuk filtrasinya. Dari semua tahapan proses di saat kita sedang mengerjakan pembuatan proyek kolam, kita selalu mendahulukan area filtrasi terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan drum filtrasi, ini dengan kapasitas 200 liter, ya. Ada 11 buah drum. Ini sudah dihitung bahwa 11 drum itu cukup untuk mengakomodir kebutuhan filtrasi untuk kolam dengan diameter 2 meter sebanyak 4 buah kolam. Setelah kita selesai menyelesaikan drum filtrasi, pemipaan selesai, baru kita fokus ke kolam. Jadi seperti itulah urutan kalau kita sedang mengerjakan proyek kolam sistem RAS. Karena daerah yang paling kompleks adalah filtrasinya. Jadi kita selesaikan filtrasinya dulu, baru kita ke area kolam. Di sini kita menggunakan Unisil yang berfungsi untuk menggabungkan pemipaan antar drum. Dengan menggunakan Unisil, proses instalasi menjadi jauh lebih mudah dan waktu instalasi bisa berjalan dengan lebih cepat. Unisil merupakan karet lentur yang jika digunakan dengan benar tidak perlu lagi penggunaan lem dan tidak menyebabkan kebocoran. Yang tertarik membeli Unisil, Unisil original buatan Nilaku ID hanya dijual di Tokopedia Nilaku ID. Ini adalah hari kedua kita sedang melakukan proses pemasangan kolam dengan sistem RAS dengan spesifikasi kolam D200 sebanyak 4 kolam. Jadi D200 ini bisa menampung kapasitas hingga 500 ekor ikan. Di sini ada 4, berarti bisa menampung hingga 2000 ekor ikan. Di belakang sana masih ada sisa lahan dan itu akan diperuntukkan untuk membuat kolam beton. Jadi lokasi ini memang akan difokuskan untuk salah satu lokasi budidaya ikan, ya, menggunakan sistem RAS. Jadi di depannya ini adalah kolam fiber, nanti di belakangnya itu kolam beton.
Nanti akan kita sama-sama lihat hasil akhir dari kolam fiber ini dan termasuk juga rancangan kolam beton yang akan dibuat. Kali ini kita akan melakukan finalisasi untuk pemasangan pipa-pipa, baik pipa dari samteng ke kolam maupun pipa-pipa untuk aerasi. Ini adalah tampak dari belakang kolam fiber yang sedang kita bangun. Dan yang tadi seperti saya informasikan, ini sudah ada susunan-susunan batu bata dan hebel, yang mana ini kedepannya akan menjadi kolam beton untuk sistem ras juga. Ya, jadi depan belakang ini semuanya kolam. Di depan kolam fiber, di belakang kolam beton. Untuk kolam fiber, aliran air sudah kita finalisasi, ya, SLO dari kolam turun. Kemudian satu pipa besar ini menggabungkan semua kolam, lalu masuk ke drum pertama. Ini adalah pre-filter. Kita di sini menggunakan 2 buah pre-filter supaya pengendapan kotoran lebih maksimal. Agar kotoran padat yang masuk ke filter selanjutnya, yaitu filter mekanis, jumlahnya sudah jauh lebih sedikit. Jadi harapannya kita akan memfokuskan pengendapan kotoran jauh lebih banyak di sini, supaya tidak terlalu sering melakukan maintenance untuk filter mekanisnya. Di sini kita menggunakan 11 buah drum. Dan uniknya adalah setiap project, setiap lokasi itu selalu datang dengan tantangannya masing-masing. Jadi di sini kita diberikan ruangan untuk lokasi filtrasi hanya sebesar ini. Jadi bagaimana caranya agar susunan drum ini masuk dengan tepat di lokasi yang sudah disediakan. Tapi bagaimana caranya supaya aliran air tetap lancar dan semua filtrasi tetap berjalan layaknya penggunaannya. Seperti biasa, sistem ras kayak Nilaku ID, kita selalu mengawali dari pre-filter, kemudian filter mekanis, filter biologis, pH buffer, dan yang terakhir samteng. Di sini kita menggunakan filter biologis sebanyak 6 buah drum. Baru kemudian di belakang sini ada pH buffer, nanti di sini ada samteng. Nanti dari samteng, air akan disedot dan dialirkan kembali ke kolam. Oke, ini dia hasil akhir dari instalasi yang sudah kita lakukan, sudah selesai. Jadi sedikit summary, ini di sini yang menuju ke kolam, itu ada 3 buah pipa. Ini pipa dari samteng, ini pipa dari mesin aerator, dan ini pipa dari SLO yang akan mengalirkan air kotor menuju filtrasi. Untuk filtrasi itu posisinya ada di sebelah sana. Dan instalasi setiap kolamnya ini sama, untuk 1 kolam hingga ke 4 kolam lainnya, ya. Jadi seperti ini. Kita sekarang masuk ke area filtrasi. Di sini kita menggunakan drum dengan kapasitas 200 liter. Ya. Jadi dari SLO mengandung kotoran ikan ini masuk ke pre-filter. Di sini pre-filter, ya, berfungsi sebagai pengendapan. Oke, kemudian di drum kedua juga ada pre-filter lagi. Kemudian ini drum ketiga akan berisi filter mekanis. Lalu untuk biologis mulai dari sini, ke sini, ke sini, 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 hingga situ. Terus kemudian yang terakhir itu pH buffer, lalu itu samteng. Dari samteng itu di dalamnya ada pompa air yang akan menyedot air untuk kemudian dialirkan turun ke bawah, masuk ke setiap kolam lagi, ya. Jadi prosesnya sudah selesai. Sekarang tinggal melakukan perendaman supaya zat-zat kimia yang ada di kolam maupun yang ada di drum bisa hilang. Oke. Di sini kami menggunakan mesin aerator Reson LP200 dan pompa air seperti biasa dari RDI, ini yang 25.000 liter per jam. Dan ini ada fungsi kontrol untuk pengaturan debit airnya. Jadi mau maksimal atau hanya setengahnya, itu berpengaruh kepada daya penggunaan listrik. Tapi kebetulan di lokasi ini semuanya full menggunakan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, sehingga tidak ada isu untuk penggunaan listrik. Ya, jadi instalasinya seperti ini. Dari sini proses selanjutnya tinggal mematangkan kaltmas. Nanti drum-drum biologis ini akan diisi dengan kaltmas. Lalu aerasi dinyalakan hingga semuanya teraduk. Baru kemudian kita berikan pelet yang akan berfungsi sebagai amonia buatan dan menuang bakteri starter. Kita diamkan sampai kaltmasnya berwarna kecoklatan, baru bisa tebar bibit. Oke.
Proses pengerjaan kolam dengan sistem RAS dengan spesifikasi diameter 200 cm sebanyak 4 buah ini berhasil kita selesaikan dalam waktu instalasi 1,5 hari dari nol. Ya. Jadi kemarin kita mengangkut drum dalam keadaan belum terakit. Jadi jika seperti biasa kalau lokasinya sama-sama area Jabodetabek, biasanya drum-drum itu untuk filtrasi kita rakit di workshop. Cuman karena lokasinya Bandung, jadi drum kita kirim dalam keadaan kosong dan tidak terinstal sama sekali. Jadi kemarin di hari pertama kita merakit drumnya dulu untuk sistem filtrasinya. Baru kemudian kita melakukan perakitan untuk instalasi pemipaan setiap kolamnya. Sistem RAS jika dibuat dari nol, semua bahan sudah ready, semua alat sudah siap, tidak memerlukan waktu lama untuk proses membuatnya. Jika teman-teman tertarik untuk memiliki sistem RAS di tempat kalian semua, silahkan bisa menghubungi kita. Kita akan dengan senang hati membuat sistem RAS di tempat teman-teman semua.